Allah Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat cintamu membangunkan aku. Hari baru Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Saat ku terjaga, malam telah berlalu. Hari baru menjelma, fajar hidup mereka. Oh betapa besarnya rahmat-Mu ya Tuhanku, selalu baru setiap pagi. Indahnya burung berkicau bernyanyi, memuji Allah Sang Pemberi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Yesusku, semua karena kasih-Mu. Inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan tetap berharap kepadanya, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu membangunkan aku. Hari baru Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sudah hari yang ke-7 di tahun yang 2021 ini Tuhan. 7 yang berbicara tentang angka Tuhan sendiri. Ketika Engkau selesai menciptakan segala sesuatu, Engkau berkata sungguh semuanya amat sangat baik. Dan Tuhan, itu sebabnya hari ini kami percaya akan ada pesan Tuhan yang sungguh amat baik buat kami, yang spesial. Sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah semua kami membuka hati kami, karena Engkau sudah taruh apa yang harus hamba-Mu sampaikan hari ini. Dan aku percaya this so powerful Tuhan. Biar kami tidak seorang pun yang kehilangan berkat Tuhan pagi hari ini. Roti hidup yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami Tuhan. Berbicara kepada setiap kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, puji Tuhan. Shalom sekali lagi. Saya berharap ini di YouTube juga ada. Mungkin sambil beraktivitas, ada yang sudah beraktivitas sehingga tidak bisa mengikuti Zoom ini. Nah, untuk pesan Tuhan khusus ini di hari ini, saya melihat sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau bisa Anda yang sedang beraktivitas, pause sebentar supaya Anda tidak kehilangan intinya. Begini saudara, saya sejak tanggal 1 setiap kali selesai doa subuh seperti begini, saya punya devotion sendiri dengan Tuhan. Dan biasanya Tuhan bicara sesuatu itu, lalu itulah yang saya sampaikan besok paginya. Nah kemarin setelah kita selesai, saya rupanya salah menyebut hari. Saya pikir kemarin tanggal 7. Ternyata Ibu Vera bilang itu bukan tanggal 7, tanggal 6. Oh ya, tanggal 6.
Dan kemudian saya masuk dalam devotion dan saya kaget sekali ketika Tuhan bicara tentang hari ini akan ada pesan yang spesial setelah kita 7 hari ini kita menanti-nantikan Tuhan. Dan saya sepertinya mendownload sesuatu yang buat saya ini sangat-sangat penting. Itu sebabnya saya mau sampaikan saudara hari ini. Kalau Anda mau catat, puji Tuhan. Kalau Anda tidak bisa catat, Anda ingat baik-baik. Karena ini merupakan pesan yang sangat penting. Khusus buat jemaat Rayon 10. Sekali lagi, saya sebagai gembala Rayon 10 tentu saja saya bertanggung jawab untuk terus menggumulkan apa yang Tuhan mau dengan Rayon 10 ini ya. Jadi Tuhan berikan ini ya. Mari, saya mau ajak kita membaca Kejadian pasal 28 ayat yang ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 berkata begini. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ini bicara tentang warisan ilahi. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sungguh Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dan dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10. Nah saudara, saya baca satu ayat lagi. Mazmur 88 ayat 13. Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan, dan keadilanmu di negeri segala lupa. Haleluya. Nah, ternyata dari bacaan ini Tuhan mulai menyingkapkan sesuatu, bahwa Yakub itu pertama kali dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya di Betel itu. Dulu nama kota itu Luz. Nah, dampak dari pertemuan pertama, personal encounter antara Yakub dan Tuhan, itu Yakub mendirikan di situ tugu peringatan. Nah, dia ingin mengingat perjumpaan pertamanya dengan Tuhan itu, di mana di dalam perjumpaan itu Tuhan meneguhkan warisan berkat Ishak ayahnya. Dan anehnya Tuhan tahu dia ada di situ. Kenapa? Dia dalam pelarian, dia dalam masalah. Tapi Tuhan tidak menunjuk masalahnya. Tuhan menunjuk kepada warisan ilahi yang dia terima lewat bapaknya. Lalu Yakub meresponi Allah. Apa responnya? Dia buat tugu, kemudian dia bernasar kepada Tuhan. Atas janji Tuhan, dia imani
Dan Tuhan tidak bilang, Yakub kamu bernasar sekarang. Tapi Yakub tahu ini sesuatu momentum yang sangat fenomenal seperti ini. Lalu dia sendiri dengan inisiatif sendiri dia membuat nasar kepada Tuhan. Nah, saya kemudian mendapatkan satu pengertian begini. Kenapa Yakub perlu membangun tugu di situ, tugu peringatan? Karena dia sadar bahwa dia juga hidup di negeri segala lupa, kata Mazmur tadi ya. Nah, the land of forgetfulness, itu bahasa Inggrisnya. Maka Yakub mendirikan tugu peringatan. Untuk apa tugu peringatan ini? Bukan untuk mengingatkan Tuhan akan janjinya, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri. Sebab Tuhan bukan seperti manusia yang mudah lupa, tetapi kita yang sebagai manusia mudah sekali untuk melupakan. Ya, Tuhan dia buat tugu itu bukan supaya Tuhan ingat janjinya, tapi supaya Yakub tidak melupakan nasarnya. Ini digarisbawahi. Nah, kemudian Yakub mengganti setelah dibikin tugu ya, dia mengganti nama tempat itu dari Luz yang artinya pohon almond. Luz artinya pohon almond yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pohon buah badam. Ya, itu bahasa Indonesianya. Dari pohon buah badam dia rubah menjadi Bethel, artinya rumah Tuhan. Nah, waktu saya merenungkan ini, saya merasa begini, Tuhan, ini sudah sering saya baca ayat-ayat ini, tapi tiba-tiba kemarin Tuhan memberikan sebuah revelation yang sangat powerful tentang Luz. Makanya hari ini pesan Tuhan adalah the powerful revelation of Luz, pohon badam. Nah, ada apa dengan pohon badam itu? Kenapa mesti diganti dan kenapa peristiwa itu terjadi di situ? Nah, begini. Saya mau baca dulu segala sesuatu yang berhubungan dengan badam itu. Dalam Keluaran 25 ayat 33, ini berbicara tentang waktu Tuhan menyuruh Musa membuat semua aksesoris yang ada di rumah Tuhan. Nah, bunga badam itu berkali-kali ditulis dan ditempatkan di banyak tempat di dalam rumah Tuhan, dalam bait Allah. Dikatakan 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang satu dengan tombol dan kembangnya dan sebagainya. Kemudian di ayat 34 pada kandil itu, pada kaki dian itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombol dan kembangnya. Persoalannya apakah cuma bunga badam? Saya coba cari ya bunga badam tuh modelnya seperti apa. Kayaknya lebih bagus modelnya dari bunga mawar itu lebih bagus, lebih indah. Tapi kenapa buah badam? Kenapa bunga badam? Saudara, dari ayat ini saya tangkap satu pesan Tuhan. Badam itu punya spiritual value di hadapan Tuhan yang khusus. Jadi setiap kali firman Tuhan bicara tentang badam, dia sedang berbicara tentang spiritual value yang penting untuk kita perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Pengkhotbah 12, kalau kita baca mulai ayat yang pertama, itu berbicara tentang keadaan hari-hari ini. Keadaan kesukaran yang penuh dengan masalah dan sebagainya. Di ayat 5 dia bilang begini, juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Nah, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, itu beruntun dikatakan kondisi yang sama seperti sekarang. Kondisi kesukaran, kondisi masalah dan sebagainya. Nah, dikatakan bahkan orang jadi takut tinggi dan ketakutan di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Nanti baca ayat 1 sampai ayat 4 lebih mengerikan lagi. Dan saya tahu ini keadaan hari-hari ini. Ini keadaan tahun 2021. Anehnya dalam semua keadaan yang begitu mengerikan, pohon badam berbunga. Ini aneh. Nah, saya berdoa, Tuhan, apa maksudnya? Tuhan bilang begini dalam roh saya. Di tengah-tengah keadaan yang sukar yang banyak akan menimpa banyak manusia, Tuhan akan melakukan perbedaan. Perbedaan bagi anak-anak Tuhan. Mereka akan tetap berbunga di tengah-tengah keadaan yang semuanya layu. Mereka justru akan flourish, mereka akan berkembang.
Ini buat saya satu janji Tuhan taruh hati saya begini. Kamu lihat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang menangkap isi hati Tuhan ini, membangun altar. Ingat ya, tanggal 31 Desember Tuhan kasih saya 2 kali ayat yang sama. Kalau kamu tetap memperhatikan dan melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan luputkan. Akan ada sesuatu yang khusus. So, saya bangga sekali dengan saudara yang ikuti terus seperti begini. Mari kita terus ikuti. Kita akan mengalami ini. Hari ke-7 saya mendapatkan konfirmasi Tuhan akan melakukan perbedaan kepada setiap kita yang menangkap dan sungguh-sungguh di dalamnya. Nah, pohon badam tetap berbunga di tengah-tengah keadaan yang banyak yang kolaps dan sebagainya. Kejadian 30 ayat 37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan, dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Kita tahu ceritanya ini, saudara, bagaimana Yakub itu punya ide untuk membuat domba-dombanya itu punya anak yang berbelang-belang. Saya tidak tahu dia punya ilmu dari mana, tapi saya percaya itulah saatnya Tuhan berikan dia wisdom. Tuhan berikan dia kreativitas. Sehingga semua ternak itu menjadi fertile, menjadi subur. Semua menghasilkan anak-anak sesuai dengan apa yang ada dalam imajinasinya Yakub. Nah saudara, kita tahu ceritanya, dari situlah Yakub mendapat ternak yang banyak sekali. Dari situlah Yakub mendapatkan, Tuhan memperlakukan Yakub berbeda dengan gembala-gembala yang lain. Nah, dari ayat ini Tuhan bilang begini, perhatikan di situ ada satu pohon badam. Lagi-lagi badam. Saya doa dan Tuhan kasih pewahyuan begini. Nanti untuk Tuhan melakukan janjinya, maka dia akan memberikan kepada kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memperhatikan. Dia akan berikan kita wisdom, hikmat, kreativitas, dan yang akan membuat apa yang menjadi impian kita menjadi subur, menjadi fertile. Ya, karena ini peristiwa Yakub. Ada di situ pohon badam. This is the revelation of almond tree. Nah, Bilangan 17 ayat 8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Lagi-lagi buah badam. Kita tahu peristiwa ini ketika kepemimpinan dari Harun itu diperdebatkan oleh kepala-kepala puak. Nah, padahal untuk menunjuk menunjuk Harun ini itu perintah Tuhan, tapi ditolak oleh bangsa itu. Nah, bagaimana supaya Tuhan bisa menunjukkan, meneguhkan apa yang dia sudah lakukan, saudara? Kita tahu Musa disuruh kumpulkan tongkat-tongkat kayu milik semua kepala-kepala puak, taruh di bait Allah, lagi-lagi di bait Allah. Tapi keesokan harinya, apa yang terjadi? Tongkat Harun mendapatkan endorsement. Tuhan bicara begini, aku akan mengendorse mereka, anak-anak Tuhan yang sudah aku tetapkan untuk meraih semua warisan yang mereka percayai, yang Tuhan sudah berikan buat mereka. So, iblis itu akan menggugat kita bahwa kita tidak layak. Tapi hari ini Tuhan akan mengendorse setiap saudara. Amen. Dia akan mengendorse, dia akan meneguhkan, ini adalah anak-anakku, mereka mendengarkan, mereka taat, maka Tuhan akan meneguhkan semuanya buat kita semuanya. Amen. Itu dari Revelation tentang badam. Nah, Yeremia 1 ini yang luar biasa. Yeremia 1 ayat 11 dan 12 berkata begini, sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, apa yang kau lihat hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu itu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku.
Saudara, waktu saya baca ayat ini, saya kan sedang merenungkan tentang pohon badam. Lalu waktu Tuhan bawa ke sini, Tuhan bilang begini, kamu melihat sekarang aku sudah memberikan pewahyuan tentang pohon badam, bahwa hari ini tanggal 7 Januari, Tuhan ingin katakan kepada setiap kita yang sedang mengikuti acara ini, Tuhan siap sedia untuk segera melakukan firman-Nya. Amen. Dia akan mengakselerasi, dia akan melakukan percepatan dari apa yang sudah kita imani, yang dia sudah janjikan kepada kita. Yes. Saya nggak tahu berapa banyak yang mengerti hal ini. Saya melihat semua wajahnya tetap kaku, diam saja. Apakah Anda tidak bersemangat dengan pesan ini? Apakah Anda melihat itu pesan biasa-biasa saja? Hati saya dari tadi malam tuh bergelora. Saya baca lagi, saya katakan yes, yes, yes Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ada yes di dalam hatimu enggak? Ada yes? Yes. Ada yes? Nah, Yes. saudara ingat baik-baik, sejak tahun yang lalu, akhir tahun yang lalu saya terus mengingatkan itu, dan ini terkonek satu dengan yang lain. Mari, dari apa yang saya sampaikan barusan, saya mau simpulkan begini. Pertama, perjumpaan kita dengan Allah adalah momen yang memiliki spiritual value tertinggi. Setiap pagi kita melakukan seperti ini, kita merindukan ada perjumpaan dengan Allah. Nah saudara, ini adalah spiritual value yang sangat tinggi, yang akan menjadi titik balik yang tidak boleh dilupakan. Kenapa Yakub membuat tugu waktu perjumpaan pertama dengan Tuhan, saudara? Karena itu menjadi satu momentum, satu pegangan, satu modal untuk Yakub tetap berjalan, bergerak maju dan mempercayai Tuhan. Oke, yang kedua, kesimpulan yang kedua, dia robah buah badam menjadi rumah Tuhan. Amen. Dari Luz menjadi Bethel. Dia robah itu semuanya. Nah, apa maknanya? Saudara, saya mendapatkan begini. Semua yang dia terima dari Tuhan, kalau kita lihat kembali, ada 9 hal dalam perjumpaan pertama itu yang Tuhan teguhkan, endorse buat Yakub. Yang pertama dia bilang begini di ayat 13. Tempat di mana engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Amen. Tuhan memberikan endorsement tentang warisan ilahi. Karena tanah itu, tanah Kanaan itu, itulah yang dia terima sebagai janji tuh, sebagai berkat dari bapaknya Ishak. Dia dapatkan itu. Jadi yang pertama, Tuhan memberikan endorsement. Semua warisan ilahi yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dia katakan apapun yang terjadi itu menjadi milik saudara. Amen. Itu jadi milikmu. Yang kedua, dia bilang begini, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Tuhan bilang begini, karena engkau taat kepadaku, there will be no barren land before you. Amen. Tidak akan ada yang mandul di dalam hidup. Amen. Secara fisik, kalau ada di antara saudara yang mungkin hari ini sampai hari ini masih merindukan anak, secara profetik saya mau katakan kepada saudara bahwa pagi hari ini Tuhan mau berikan endorsement bahwa dia akan membuat kandunganmu menjadi subur. Amen. Kalau kamu percaya. Kalau tidak percaya saya angkat tangan ya. Tapi kalau kamu percaya, apalagi usahamu itu tidak akan mandul. Semua akan menjadi fertile, akan menjadi subur dan berbuah lebat. Lagi tidak ada semangat. Kalau saya semangat luar biasa. Nah saudara, yang ketiga Tuhan bilang apa begini? Tuhan bilang apa? Dia bilang begini, engkau akan mengembang ke timur, ke barat, utara. Hidup kita, apapun yang terjadi, Tuhan bilang begini, satu kata, you gonna be expand. Jadi kita akan expandable, kita tidak akan statis, rohani, jasmani, materi tidak akan statis oleh karena keadaan dunia ini. Tidak. Tapi Tuhan bilang kita akan keep on expand. Kita akan terus berkembang. Anda akan lihat dengan Tuhan memberikan hikmat, ya, kemudian Tuhan berikan kreativitas dan lain sebagainya.
Tuhan akan membuat kita terus berkembang, tidak akan statis. Percaya deh. Percaya nggak? Amin. Kalau percaya gini-gini dong tangannya dong. Saya suka sekali karena saya sendiri nih lagi berkobar-kobar. Yang keempat, Tuhan bilang begini. Oleh keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Ini kita harus garis bawahi. Ingat, kalau Tuhan membuat kita berhasil tahun ini bukan untuk supaya engkau jadi gemuk dan akhirnya kolesterol. Tetapi Tuhan mau bilang begini, you're gonna be a great giver. Kamu akan menjadi orang yang punya jiwa sosial untuk menjadi seorang yang suka memberi, menolong orang lain. Dengan kata lain, hidupmu mamon free, bebas daripada cengkraman mamon. Tuhan akan melimpahkan kepadamu banyak hal, Dia akan melimpahkan berkat kepadamu. Tapi ingat baik-baik, ada panggilan Tuhan, tanggung jawab Tuhan berikan juga buat kita, untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Kalau engkau setuju, katakan amin. Lalu kemudian yang berikutnya, Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Dia teguhkan sekali lagi, I am Immanuel, aku adalah Immanuel, aku akan menyertai engkau. Nah, lalu lihat dia bilang begini, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Bicara tentang total protection. Amen. Ada perlindungan menyeluruh. Amen. Mazmur 91 itu Tuhan akan genapi. Dia akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Wherever you go, dimanapun engkau ada, Tuhan tempatkan. Mau di Alma kek, mau di Pineng, mau di Johor Bahru, mau di Kuala Lumpur, di Malaka, dimanapun juga. Tuhan bilang, aku ada di sana, aku jadi Immanuel, aku akan melindungi engkau. Di seputarmu ada COVID-19, ada strain baru dari COVID ini, semua sedang gentar ketakutan. Tapi karena mezbah yang kita bangun setiap hari ini, hari ini tanggal 7, Tuhan bilang begini, aku akan menyertai engkau dengan total protection, dengan perlindungan yang total. Lalu dia bilang, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak meninggalkan engkau. Yakub sedang dalam perjalanan meninggalkan negeri itu. Tanah perjanjiannya adalah tanah Kanaan. Tuhan bilang, aku akan membawa engkau kembali. Jadi Tuhan akan menuntun setiap langkah untuk kita tetap kembali kepada tanah perjanjian, kepada apa yang Tuhan sudah janjikan buat kita semuanya. Engkau mungkin bisa tersesat kemana-mana, salah buat keputusan, dan akhirnya engkau mengalami hal yang tidak baik. Dalam bisnis misalnya, engkau salah buat keputusan, akhirnya engkau merugi segala macam. Tuhan bilang hari ini tanggal 7 Januari 2021, aku akan tetap membawa engkau kembali kepada warisan ilahi yang Tuhan sudah sediakan buatmu. Haleluya. Dan yang selanjutnya Tuhan bilang begini, I will never leave you nor forsake you. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, dalam bagian lain Alkitab berkata, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. I will never leave you nor forsake you. Ini janji Tuhan di tanggal hari ini. Lalu dia bilang begini, yang dahsyat Anda perhatikan, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Tuhan taruh reputasi Dia pagi hari ini kepadamu. Kalau engkau sungguh-sungguh dan engkau tetap setia, tetap punya integrity, maka Dia bilang, I will be the promise keeper for you. Wow, Tuhan itu menjadi promise keeper buat kita, sehingga kita tidak perlu meragukan hari esoknya. Nah, sekali lagi di ayat 16, waktu dia bangun, dia menjadi takut. Takut itu membuat dia sangat menghormati kepada Tuhan. Nah, lalu dia bilang begini, ini tidak lain dari rumah Allah, pintu gerbang sorga. Lalu setelah dia terima 9 pernyataan Tuhan yang Tuhan ikat dengan dia di situ, yang menariknya begini, dia responi dengan satu kata. Dia bilang begini. Dia bilang, segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10. Ini perpuluhan. Siapa yang ajar Yakub perpuluhan? Siapa?
Yakub cuma dengar dulu kakeknya namanya Abraham pernah memberikan persepuluhan. Kepada siapa? Nah, kita bisa lihat bagaimana mungkin dia dengar seperti itu. Dia tidak terlalu mengerti tentang persepuluhan. Tapi kok dia janji persepuluhan. Nah, itu sebabnya Tuhan juga tidak minta sama dia 1/10. Tetapi dia yang punya inisiatif ngomong demikian. Saya percaya waktu itu Roh Kudus sudah memberikan dia ke pewahyuan bahwa penting sekali tentang perpuluhan itu. Makanya di Maleaki kemudian kitab terakhir dari perjanjian lama baru bicara tentang yang namanya persepuluhan. Anda lihat itu, persepuluhan baru muncul di sana. Artinya apa? Semua yang dilakukan baik Abraham maupun Yakub akhirnya dikunci di perjanjian lama. Tuhan ingatkan, itu mengikat sampai kepada kita hari ini. 9 janji dia balas dengan persepuluhan. Lihat di Maleaki 3, itu isinya sangat banyak. Dia bilang begini, kalau kamu lakukan itu, ujilah aku. Pertama, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan kepadamu. Kenapa Tuhan sebut tingkap-tingkap langit? Tuhan ingat tentang Betel, di mana ada surga yang terbuka. Tuhan ingat kepada tugu yang didirikan oleh Yakub di sana, di bawah open heaven, di bawah surga terbuka. Maka Maleaki 3 itu Tuhan refer ke sana. Ada malaikat yang naik turun, membawa doa kita kepada Tuhan dan menurunkan jawaban Tuhan untuk kita. Tuhan reverse back kepada Betel, rumah Tuhan, yang dari Luz, dari Badam, yang berisi segala makna rohani maupun jasmani seperti itu. Tuhan katakan begini, semua itu harus bermuara ke rumah Tuhan. Amin. Semua? No, tidak perlu semua. Just hanya 10% dari persepuluhan itu. Nah, Yakub membangun tugu untuk mengingatkan dia. Makanya kalau saudara baca selanjutnya, ketika Yakub pulang dari Padang Haran, waktu dia masuk, dia pergi dulu ke Betel. Dia pergi ke tugu itu. Apa yang dia lakukan? Di sana dia membangun altar. Dia membangun altar untuk Tuhan. Dan di situ dia memulai apa yang dia nasarkan. Setelah dia pergi dengan tangan hampa, dia pulang dengan kelimpahan. Dia tidak melupakan janjinya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya nggak bisa panjang lebar ini, waktunya tidak ada. Jadi saya hanya akan simpulkan, kemudian akan lanjutkan kesimpulan begini. Sebelum kita tutup dan berdoa, mari dari apa yang Tuhan wahyukan hari ini, tanyakan kepada dirimu sejujurnya 3 hal ini. Oke? Yang pertama, apakah engkau sudah pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu menandakan satu titik balik secara spiritual dan juga secara fisikal, sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Saya sampai sekarang saya ingat pertama kali saya berjumpa dengan Tuhan itu pada tahun 72, dan apa yang terjadi dalam hidup saya. Sampai sekarang saya tidak pernah lupa. Nah, kenapa kita tidak boleh melupakan? Supaya kita tahu kalau kita sudah pergi terlalu jauh, kita harus kembali lagi pada titik, pada poin perjumpaan kita dengan Tuhan. To refresh, memperbaharui semuanya itu ya. Pertanyaan yang kedua untuk diri kita, pengalaman pribadi dengan Tuhan apakah yang paling luar biasa tetapi yang sudah jarang kita ingat dalam hidup ini? Di negeri segala lupa, kita lebih gampang untuk mengingat hal-hal yang tidak enak, yang cenderung membuat kita salahkan Tuhan. Padahal yang Tuhan sudah buat yang terbaik kita lupakan. Hari-hari ke depan kita perlu untuk mengingat itu semuanya, supaya kalau ada hal-hal yang tidak enak terjadi, kita akan tetap melihat kalau Tuhan yang menyertai aku pernah melakukan terobosan, pernah melakukan hal-hal besar, pernah meluputkan aku dengan luar biasa.
Allah yang sama, yang Immanuel itu tidak berubah. Sehingga apapun yang terjadi, that is only a test for you. Itu hanya ujian buat kita, supaya kita ingat kembali bahwa Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang mengatasi semua-muanya. Yang ketiga, ini dia. Dini hari ini, pagi subuh ini, kita ada di depan altar Tuhan. Tanyakan kepada dirimu. Begini, baiklah pagi hari ini kita berperkara dengan Tuhan. Jika Tuhan meneguhkan kembali janjinya kepada kita terhadap pengharapan kita. Janji yang mana? Roma 5 ayat 5. Pengharapanmu tidak akan dikecewakan. Dan hari ini pengharapanmu itu tidak akan dia kecewakan. Nah sekarang, seperti Yakub buat nazar kepada Tuhan. Nazar apakah yang engkau akan letakkan di altar Tuhan pagi hari ini? Secara pribadi, apa yang dikatakan oleh Yakub? Tuhan, kalau engkau lakukan semua ini bla 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 bla. Lalu dia buat nazar. Saudara, nazar itu memang mengerikan, karena ayat firman Tuhan bilang, lebih baik engkau tidak bernazar daripada engkau bernazar tetapi engkau tidak melakukannya. Tapi nazar itu perlu. Nazar itu artinya begini, kita komitmen, kita mengikatkan diri kita, tekad kita kepada Tuhan. Tuhan, ketika engkau mulai membuat aku menuai apa yang sudah aku tabur, Tuhan, aku mau lakukan ini. Catat itu dalam agenda pribadi saudara. Jadikan itu sebagai tugu peringatan. Supaya ketika iblis mulai membuat engkau lupa, saudara, engkau akan ingat kembali. Aku pernah janji ini buat Tuhan. Ya, janji ini buat Tuhan. Dan sekali lagi, janji buat Tuhan itu, janji kita buat Tuhan itu, kalau kita reverse back kepada peristiwa Yakub ini, itu untuk battle, rumah Tuhan. Ya, nah, baik. Pesan untuk kita renungkan sepanjang hari ini adalah, ingat baik-baik, hanya ketika ingatan kita akan kekuatan Immanuel yang menyertai hidup kita ini, hanya ketika ingatan itu ada dalam hati kita, maka itu akan menimbulkan rasa hormat dan takut akan Tuhan sepanjang hari ini. Amen. Dan hari-hari selanjutnya. Dan dengan demikian, maka engkau akan menjalani sepanjang hari ini lagi dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu engkau akan terpelihara dalam kemahakuasaan Tuhan Sang Immanuel itu. Dan engkau akan melangkah dalam nama Yesus. Setiap langkah adalah mujizat. Mujizat, mujizat, mujizat. Tetapi kalau ingatan ini kemudian menjadi lemah atau engkau lupakan, atau kalau ingatan itu hanya engkau taruh di kepalamu, tidak pernah engkau merenungkannya, maka yang akan terjadi hanya masalah waktu. Engkau akan terus makin jauh tersesat daripada Tuhan. Dan waktu engkau menyadari, semuanya sudah serba terlambat. Waktunya sudah singkat, Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, Dia berikan kita janji ini. Buat saya, ini a special 7th of January 2021. Perhatikan itu baik-baik. Dan mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak, beberapa saat ke depan. Letakkan sesuatu di altar pagi hari ini. Sesuatu yang kau akan nazarkan kepada Tuhan. Ini adalah tanggal 7 Januari yang spesial. Roh Kudus, engkau saksi apa yang engkau wahyukan kepada hamba-Mu. Aku sampaikan di hari ini. Dan biar seberapa banyak di antara kami Tuhan yang mendengar, meresponi sesuatu.
seperti Yakub meresponi perjumpaan dia dengan Tuhan. Silakan masing-masing berdoa. Bukan pengharapanmu yang kau taruh untuk pagi hari ini ya. Bukan pengharapanmu, pokok doa itu yang kau taruh di altar. Tapi nasarmu apa? Engkau mau janji apa sama Tuhan? Oh, riamakasana mangkarala basyanda. Ira makasika patakarala basyanda mangkarala basyande. Tuhan Yesus, Engkau melihat di depan kami, di altar kami, ada janji yang kami taruh. Ada nasar yang kami taruh. Yes, Lord. Sebuah kesalahan besar kalau hari ini Engkau tidak meletakkan apa-apa di situ. Sebab itu, mari renungkan, ada apa lagi? Ada apa lagi? Lebih dari satu engkau bisa letakkan di sana. Nasarmu buat Tuhan. Bapa, aku mengangkat tangan ke sorga saat ini Tuhan. Di atas altar ini ya Bapa, pagi hari ini. Engkau lihat setiap nasar yang kami sudah letakkan di sana. Kirashana makorobosh kikapatah karalabasyanda. Aku mengangkat tangan ke sorga dan aku minta Tuhan, kirimkan api sorgawi itu. Api Pentakosta yang ketiga. Tuhan, turunkan atas setiap altar kami Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau mengambil semua yang kami letakkan di sana, yang berbentuk komitmen ataupun nasar kami kepadamu Tuhan. Biarlah api itu turun saat ini. Saat ini juga untuk memetraikan, untuk menerima semua yang kami sudah nasarkan itu kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, api Pentakosta yang ketiga itu turun saat ini. Turun saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, sekarang hamba mau mengangkat tangan lagi minta hujan Tuhan. Yes. Bapa, shower of blessing come down. Hujan berkat itu turun atas tanah hati kami, atas semua bisnis pekerjaan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, dimanapun kami melakukannya, itu akan menjadi tanah yang gembur dan tanah yang subur. Turunkan kiranya hujan itu. Send your rain, O Lord. Send your rain. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari engkau buka mata rohanimu dan melihat. Bukan gerimis yang sedang turun, tetapi hujan lebat sedang turun dalam nama Tuhan Yesus. Karena hari ini hari yang spesial. Maka engkau sedang banjir dari hujan sorgawi. Shower of blessing membanjiri hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena apa yang kau letakkan di mezbah itu, dan oleh karena api Tuhan itu, maka engkau terima dengan iman. Terima hujan, shower of blessing, come down, datang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus akan membuat apapun yang kau sentuh akan berhasil. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan belalang pelahap tidak boleh untuk menggagalkan apapun juga. Karena hari ini juga segala sesuatu yang dari neraka, yang membuat hidup kami gersang seperti tanah Israel pada waktu itu. Nabi-nabi Baal, roh-roh jahat, tipu muslihat iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan kuasamu hari ini. Dan kami tidak izinkan engkau untuk beroperasi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan enyah Baal-Baal yang ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Hidup kami adalah milik Tuhan. Dan hari ini terjadi titik balik dalam kehidupan kami. Sama seperti bangsa Israel berbalik kembali kepada Tuhan. Dan terjadi pertobatan satu bangsa. Maka kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa ini menjadi titik balik buat kami. Mulailah Tuhan kebangunan rohani lagi dalam hidup kami.
Supaya dengan demikian di sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan kami akan menjadi saksi-saksi Kristus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan ke sorga untuk menutup sesi doa ini dengan sebuah perkataan profetik ya Tuhan, yaitu akselerasi percepatan. Elia mengalami percepatan akselerasi. Dan Tuhan, bukankah Engkau sendiri yang berjanji dari apa yang kami baca tadi, bahwa Engkau juga akan melakukan percepatan buat mereka. Dalam nama Yesus, terimalah. Engkau yang sedang sakit, kesembuhanmu akan dipercepat oleh Tuhan. Engkau yang sedang menantikan anak, Tuhan akan mempercepat itu dalam hidupmu. Amin. Dan apapun yang engkau harapkan, bahkan engkau akan melihat bagaimana Tuhan mempercepat untuk menggenapinya dalam hidupmu. Amin. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan, serta otoritas dan kuat kuasa Roh Kudus, hikmatnya, kreativitasnya, perlindungannya turun ke atas saudara sekalian, menyertai engkau sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha. Saudara yang percaya, sambut berkat Tuhan. Sama-sama katakan, Amin. amin, amin, amin.